Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu teman-teman semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih sudah kembali menemani obrolan kita. Jika Bapak Ibu masih ingat, di episode sebelumnya kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa manusia itu bukan lahir langsung menjadi hebat, tetapi manusia itu dibentuk. Nah, hari ini kita muncul pertanyaan lagi, yaitu jika manusia dibentuk, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab membentuknya? Apakah ayah, ibu, sekolah, guru, masjid, atau masyarakat? Ya, saya rasa jawabannya cukup menarik karena ternyata semuanya punya peran. Coba kita lihat keadaan di sekitar kita. Jika anak kurang sopan, orang tua bilang itu gara-gara sekolah. Sekolah juga bilang itu pendidikan dari rumah. Jika remaja mulai salah pergaulan, ada yang menyalahkan media sosial, ada yang menyalahkan teman, ada yang menyalahkan lingkungan. Lucunya, semua sibuk mencari siapa yang salah, tapi jarang ada yang bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Menurut saya, membentuk manusia itu seperti menanam pohon, tidak cukup hanya menanam bibit, harus ada tanah yang baik, air, sinar matahari, pupuk, dan waktu. Jika salah satunya tidak ada, pertumbuhannya akan terganggu, manusia juga begitu. Rumah memberi kasih sayang, sekolah memberi ilmu, tempat ibadah menguatkan nilai dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat memberikan pengalaman, semua saling melengkapi. Ada satu hal yang sering saya pikirkan. Terkadang kita merasa bukan guru, padahal jika kita punya anak, kita sedang menjadi guru. Kita punya adik, kita sedang menjadi guru. Jika kita menjadi ketua di tempat kerja, kita juga sedang menjadi guru. Bahkan ketika ada orang yang memperlihatkan cara kita berbicara, cara kita bersikap, atau cara kita menyelesaikan masalah, sebenarnya kita sedang mengajar bukan dengan kata-kata tetapi dengan contoh, dan seringkali contoh jauh lebih kuat daripada nasihat. Dalam Islam, pendidikan tidak dimulai ketika anak mulai sekolah. Pendidikan dimulai sejak dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya bukan hanya dengan ceramah, tetapi dengan keteladanan. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam juga menekankan pentingnya pembinaan yang terus-menerus. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga membentuk sebuah jemaat agar para anggotanya saling menguatkan dalam keimanan, akhlak, dan amal. Ini artinya kenapa perubahan bukan pekerjaan satu orang, perubahan adalah pekerjaan bersama. Tetapi terkadang kita ingin mengubah dunia, padahal kita belum selesai mengubah diri sendiri. Kita ingin memperbaiki masyarakat, tetapi hubungan dengan keluarga masih sering bermasalah. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita memperbaiki semua orang sekaligus. Mungkin Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita memulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jika setiap keluarga melakukan itu, bukan hal mustahil, masyarakat juga akan ikut berubah. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin bisa paham. Sebelum kita akhir obrolan hari ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan penting, yaitu jika hari ini ada satu orang yang belajar dari cara kita hidup, kira-kira pelajaran apa yang kita dapat? Tentang kesabaran, tentang kejujuran, tentang kasih sayang, atau justru sebaliknya. Coba kita renungkan bersama. Karena mungkin pendidikan paling kuat bukan berasal dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari siapa diri kita. Insya Allah di episode berikutnya kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu kenapa keluarga disebut sebagai sekolah pertama. Apa yang membuat rumah jauh lebih berpengaruh daripada yang sering kita bayangkan. Saya tunggu Bapak Ibu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.